Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanila Dari Putri, NPM 2014341169. Saya dari kelas 1H dengan mata kuliah Landasan Pendidikan. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari jawaban yang sudah saya selesaikan tadi. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan landasan histori pendidikan Indonesia. Jadi, landasan histori pendidikan itu merupakan pandangan ke masa lalu, yang dimana pandangan ini melahirkan studi-studi histori tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau. Jadi, kita menyimpulkan bahwasanya pendidikan kita peroleh itu tidak mudah kita peroleh. Jadi kita tuh butuh banyak waktu dan pengorbanan. Selain itu, pendidikan itu bersifat dinamis, yang artinya pendidikan itu berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Histori pendidikan ini juga mewariskan peradaban masa lampau, sehingga peradaban masa lampau yang memiliki nilai-nilai luhur dapat dipertahankan dan dapat diajarkan, lalu digunakan generasi penerusnya dalam kehidupan mereka di masa sekarang ini. Dengan mewariskan dan menggunakan karya dan pengalaman masa lampau, pendidikan menjadi pengawal, perantara, dan pemelihara peradaban. Pendidikan memungkinkan peradaban masa lampau itu diakui eksistensinya. Saya akan menyimpulkan bagaimana pendidikan mulai dari zaman purba sampai kolonial Belanda. Pada zaman dahulu, terjadi proses belajar mempertahankan hidup dan mengamalkan keyakinan vitalitas nimisme yang ditiru para ketua zaman dulu. Yang ditiru itu cara berburuhnya, cara menyebar roh, tidak ada perbedaan kelas sosial akibat pembudidayaannya. Budaya India dan masyarakat setempat beralih ke sistem pendidikan Royal Indian Buddhist atau India Buddha. Pada saat itu, transaksi perdagangan dari bahasa, tulisan, agama mempengaruhi sistem pendidikan aristokratnya ini. Artinya itu masih terbatas pada kelompok minoritas. Itu kelompoknya tuh hanya pendeta, anak-anak dari kasta kesatria atau prajurit perang. Yang belum menjangkau sebagian besar masyarakat, yaitu anak-anak waisya atau pedagang atau pengusaha, dan kaum syudra atau buruh, petani atau budak. Kemudian memasuki zaman kerajaan Islam menurut ajaran saat itu, walaupun sebenarnya masih tetap terdapat kelompok raja dan para bangsawan atau para pegawai di satu pihak dan kelompok rakyat jelata di lain pihak. Namun feodalisme di kalangan masyarakat pada umumnya ini mulai ditinggalkan. Jadi pada awal abad ke-16, bangsa Portugis itu datang ke Indonesia disusul oleh bangsa Spanyol dan disertai para misionaris yang bertugas menyebarkan agama Katolik. Tahun 1536 mereka mendirikan sekolah itu namanya Seminarie di Ternate dan Solor. Kurikulum pendidikannya itu melalui penyebaran agama Katolik ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung juga. Nah, masuk ke tahun 1956, bangsa Belanda ini datang dengan niat awal hanya berdagang, tetapi pada tahun 1602 mereka mendirikan VOC yang merupakan badan perdagangan milik orang-orang Belanda yang beragama Protestan. Nah, di sini kekuasaan VOC ini diserahkan ke pemerintah Belanda karena itu sejak 1800 sampai 1942 negeri kita masih menjadi jajahan pemerintah kolonial Belanda. Maka dari itu kemudian masuk ke pendidikan zaman kerajaan Islam, mulai tidak menganut stratifikasi sosialnya. Dan di sini stratifikasi sosialnya jadi berdasarkan kasta dan keturunan, sesuai ajaran Islam juga. Nah, yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan
ketiga, tonggak sejarah dalam pendidikan Indonesia. Jadi, tonggak sejarah itu merupakan peristiwa penting yang terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia, di mana tonggak-tonggak ini sangat berpengaruh besar terhadap perubahan yang terjadi pada negara Indonesia. Nah, tonggak pertama itu ada kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Maksudnya ini apa sih? Maksudnya itu sejarah yang terjadi pada 20 Mei 1908, di mana pada tanggal ini merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo. Organisasi ini memicu lahirnya berbagai organisasi pemuda lain seperti Trikoro, Darmo, Jong Zava, Jong Minahasa, Jong Islami Tenbon, dan sebagainya, yang dimana seluruh organisasi ini sebagai pemicu titik kebangkitan nasional Indonesia. Dan yang kedua ada tonggak Sumpah Pemuda namanya. Pasti itu tonggak Sumpah Pemuda ini merupakan sejarah yang terjadi pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau sekarang Jakarta namanya. Jadi nama Batavia itu sekarang Jakarta. Peristiwa sejarah ini merupakan peristiwa meleburnya berbagai macam organisasi yang bersifat kedaerahan yang kala itu mengkristal menjadi satu dan menghasilkan Sumpah Pemuda yang mengubah cara pandang, cara berpikir, dan semangat pemuda kala itu. Nah, ada tonggak ketiga, yaitu pidato Insinyur Soekarno. Apa sih ini? Jadi tonggak ketiga pidato Insinyur Soekarno ini merupakan sejarah yang terjadi pada 1 Juni 1945 ketika sidang BPUPKI membahas rancangan dasar negara. Dan di sini Insinyur Soekarno itu mengusulkan gagasan Pancasila yang kemudian saat ini menjadi dasar negara Indonesia. Yang keempat, jelaskan implikasi kondisi sosial budaya terhadap pendidikan. Di sini kesimpulannya itu pendidikan dan perubahan sosial ini keduanya itu saling bertautan satu dengan lain atau berkaitan. Jadi keduanya ini saling mempengaruhi sehingga berdampak luas di masyarakat. Perubahan sosial budaya yaitu sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial ini merupakan gejala umum juga yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan yang terjadi sesuai dengan hakikat sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Nah, di sini kaitan antara perubahan sosial dengan pendidikan, yaitu terjadinya perubahan pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang dimana termasuk di dalamnya itu adalah pendidikan. Mengapa? Karena pendidikan ada dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal, dan maupun non-formal. Pendidikan sejak dulu sampai sekarang merupakan hal terpenting dalam hidup manusia. Mengapa? Karena pendidikan memberikan kemajuan pemikiran umat manusia sehingga taraf hidup mereka itu tuh bagus gitu. Jelaskan yang kelima, jelaskan bagaimana pendidikan kaum pergerakan kebangsaan nasional. Nah, di sini pendidikan kaum pergerakan kebangsaan nasional itu dibedakan menjadi 2 faktor, yaitu faktor dalam atau disebut faktor intern dan faktor luar atau faktor eksternal. Oke, yang faktor internal ini mereka tuh terjadi adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan dan rakyat Indonesia harus melawan penjajah. Yang kedua, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk negara. Dan ada juga yang ketiga, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri yang menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri.
Yang kedua tadi faktor eksternal. Sini tuh telah masuknya paham liberalisme dan human rights. Nah, terus diterapkannya pendidikan sistem barat dalam melaksanakan politis etis pada 1902 dan sehingga menimbulkan wawasan luas bagi pelajar Indonesia. Terus kemenangan Jepang terhadap Rusia juga mempengaruhi pergerakan kebangsaan Indonesia atau nasional dalam pendidikan. Pergerakan nasional ini tumbuh di India, ada gerakan nasional, dan pergerakan nasional di Asia juga ada. Yang keenam, bagaimana sih pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang? Sistem pendidikan pada masa militerisme Jepang saat itu, pendidikan yang pertama pendidikan dasar atau sekolah rakyat, lama belajarnya itu 6 tahun, termasuk sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat itu apa sih? Sekolah rakyat itu, jadi sekolah rakyat itu sekolah pertama yang merupakan konversi nama dari sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda dulu. Dan yang kedua ada pendidikan lanjutan yang terdiri dari sekolah menengah pertama atau SMP dengan lama belajar 3 tahun, dan sekolah menengah tinggi atau Koto Chugako dengan lama studi 3 tahun. Lalu yang ketiga ada pendidikan kejuruan yang mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional, antara lain itu semacam di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, dan teknik. Kita ini misalnya kuliah gitu. Ada yang ketujuh, yaitu menjelaskan bagaimana pendidikan periode 1945 sampai 1969 dan pada era PJP 1. Jadi pada saat itu, pada periode 1945 sampai 1969, kurikulumnya itu berjalan dengan yang berjalan itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950, yang dimana orientasi rencana pelajaran ini tidak menekankan pada pendidikan pikiran, yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Nah, pada masa tersebut siswa lebih diarahkan bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat, proses pendidikan yang sangat kental dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita di sini kan pendidikannya itu yang utama pinter, nggak dari watak lah, pinter gitu kan, berapalah. Terus dia juga yang ada aspek afektif dan psikomotorik yang lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Mengapa? Karena yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara. Dan yang terakhir nih, pada periode PJP 1. Dalam periode PJP 1 ini telah dilakukan 3 kali perubahan kurikulum sekolah atau pendidikan, yaitu sebagai kurikulum 1968, kurikulum 1979, dan kurikulum 1984. Nah, di kurikulum 1968 ini dirumuskan bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasila sejati. Isi pendidikannya untuk mempertinggi moral, akhlak, dan keyakinan agama, mempertinggi keterampilan dan kecerdasan, dan mutu kesehatan fisik yang kuat. Nah, di kurikulum 1975 ini yang dikembangkan adalah menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang dimana kita dijabarkan dalam satuan pelajaran atau bahan belajar mandiri. Terus itu tadi
1975 itu perbaruan dari kurikulum 1968. Nah, di sini 1998-nya. Nah, di sini saya sambung ya. Di sini kalau kurikulum 1984-nya ini dia penyempurnaan dari kurikulum 1975. Tadi kan 1975 itu perbaruan dari kurikulum 1968. Nah, di sini isi dari kurikulum 1984 ini nih tuh mengarah pada orientasi pelajaran yang menekankan pada keseimbangan antara kognitif, keterampilan, sikap, antara teori dan praktik kayak sekarang yang kita laksanakan, dan menunjang akan tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran. Baiklah, itu saja kesimpulan dari jawaban yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.